Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Sebuah sukacita kita bisa berkumpul di tempat ini. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Banyak hal yang terjadi sepanjang tahun ini. Diawali dengan banjir dan tidak disangka-sangka harus ada corona sampai hari ini. Mungkin ada setiap doa-doa yang belum terjawab sepanjang tahun ini, atau mungkin ada doa-doa yang sudah terjawab di tahun ini. Pergumulan-pergumulan yang masih sampai hari ini, Tuhan masih izinkan kita untuk terus bergumul. Tapi pada pagi hari ini, percayalah bahwa Tuhanlah yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan. Datang kepada Tuhan, bahwa hidup kepada Tuhan hari ini, buka seluruh kehidupan kepada Dia. Biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang melawan, biarlah Tuhan yang menjawab seluruh kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban setiap doa-doa kami. Engkaulah jawaban setiap pergumulan-pergumulan kami. Haleluya Yesus. Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau terlalu baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami menjadi sama-sama Engkaulah jawaban. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Yesus terima kasih Tuhan.
setiap pergumulan yang boleh kami lewati satu tahun ini. Pandemi boleh ada, sakit penyakit boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi kalau sampai hari ini kami masih kuat, karena Kau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang boleh Kau kerjakan bagi kami sampai hari ini. Ini kami yang berdosa Tuhan. Banyak hal yang kami lalui satu tahun ini yang mungkin tidak menyenangkan hati, yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Tapi hari ini kami tahu dan kami percaya kami adalah umat-umat yang sudah berkemenangan di dalam Engkau. Hidup kami sudah diselamatkan oleh Engkau. Iman kami sudah dipulihkan oleh Engkau. Terima kasih. Kami cuma bisa bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Indah semua yang Kau kerjakan bagi kami. Indah untuk semua hal yang terjadi bagi kami. Semuanya mendatangkan kebaikan. Kami yang ada saat ini, kami percaya Tuhan, ketika nanti kami pulang dari tempat ini, kami sudah mengalami kemerdekaan. Kami sudah mengalami kemenangan itu di dalam Engkau. Ini hidup kami Tuhan. Kami mempersembahkan seutuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami membuka ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya mau jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan untuk Bapak Ibu saudara-saudari. Percaya bahwa tahun ini kita sudah dibebaskan, amin. Percaya bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat luar biasa, amin. Kita mau katakan dengan segenap hati kita, saudara, dengarkanlah sangka.
Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Seringkali kami mengeluh bahwa Tuhan, pergumulan kami berat, beban kami berat, masalah hidup kami berat. Tapi katakan untuk masalahmu bahwa hei masalah, kami punya Tuhan yang besar. Hei masalah, kami punya Allah yang sanggup menyelesaikannya bagi kami. Haleluya Yesus. Ku
setiap masalah kehidupan. Kami bersyukur Tuhan kami menjadi anak-Mu. Kami bersyukur kami menjadi hamba-Mu. Kami bersyukur kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Karena dengan demikian kami tahu bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghancurkan kami. Tetapi kami tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami akan membawa kami lebih tinggi lagi, naik level di dalam iman kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara dan kuasa Roh-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah karena kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom saudara, ada sukacita. Senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara pada pagi hari ini. Senang sekali kita bisa melewati masa-masa yang sulit. Ternyata sudah hampir setahun kita mengalami pandemi, tetapi saya bersyukur kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Selama masa pandemi ada yang tidak makan karena tidak ada bahan makanan? Tidak. Ada yang tidak makan karena puasa. Gitu. Nah, tanpa terasa kita sudah masuk dalam bulan Desember, minggu pertama. Itu berarti kita akan segera memasuki tahun yang baru. Dan biarlah di dalam bulan-bulan ini kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau naik level. Tema kita bulan ini adalah naik level. Nah saudara, waktu mendengar kata naik level, apa yang ada di bayangan saudara? Naik tingkat, naik ke kelas yang lebih tinggi. Nah saya mau gambarkan begini. Kalau anak TK masuk ke SD, itu naik level. Dari SD masuk ke SMP, itu naik level. Dari SMP masuk SMA, itu naik level. SMA masuk perguruan tinggi, itu naik level. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga punya kelas-kelas kehidupan. Dari bayi menjadi remaja, kita naik ke level yang lebih tinggi. Dari remaja menjadi dewasa, kita naik level. Nah, dari dewasa sampai jadi tua, sampai pada almarhum dan almarhumah, ada level. Dalam kekristenan juga sama. Dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Tetapi untuk menjadi naik level itu tidak mengalir begitu saja. Ada proses-proses yang harus kita lewati, dan proses-proses itu tidak menyenangkan kita untuk kita jalani kalau kita melihatnya dari sudut pandang yang negatif. Anak SD kalau mau naik SMP dia harus melewati ujian nasional. Biasanya kalau hanya ujian semester itu anak-anak SD cincai lah. Tapi kalau sudah mau ujian akhir, banyak yang stres. Karena apa? Mereka akan mengalami masa-masa yang menegangkan. Demikian juga dari SMP ke SMA sama. Nah saudara, demikianlah di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau naik level, kita harus terima tantangan. Amin saudara. Saya berpikir bahwa Tuhan mengizinkan masa pandemi saat ini untuk menjadikan anak-anak Tuhan naik level. Pertanyaannya, kita naik level apa turun level saudara? Silakan jawab sendiri saudara. Tapi saya berdoa supaya melalui pandemi ini, melalui virus corona ini, kita semua akan naik level. Kenapa? Kita semakin rindu. Kapan sih kita ibadah dengan leluasa? Kapan sih kita bisa berkumpul kembali, bisa salam-salaman kembali? Kalau sekarang kita salah ketemu hanya begini, gak boleh cipika-cipiki. Tidak saudara. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar dari satu binatang saudara. Saya waktu berpikir tentang naik level, saya teringat kepada binatang ini. Dan binatang ini disebutkan 38 kali di dalam Alkitab. Binatang ini seringkali digambarkan bagaimana Allah melindungi umatnya. Tetapi pada saat yang sama binatang ini juga kadang dipakai untuk menggambarkan
saya bersyukur sekali Tuhan tidak bilang sama saya, kamu tuh seperti anak ayam. Tapi dia menggambarkan kita sebagai burung Raja Wali. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar dari burung Raja Wali. Ada banyak yang bisa kita pelajari dari kehidupan burung Raja Wali, tapi pada pagi hari ini cukup 4 saja. Yang pertama, kita buka di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11. Kitab Ulangan pasal 32 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan begini, ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Saudara, burung Raja Wali gini. Burung Raja Wali itu adalah burung yang sangat istimewa. Kenapa? Burung Raja Wali itu selalu dia tidak pernah bikin sarangnya di tempat yang rendah. Dia selalu membuat sarangnya di tempat yang ketinggian, bahkan di atas 200.000 meter, di atas puncak gunung yang paling tinggi. Di sanalah dia membuat sarangnya. Kemudian burung Raja Wali dia membuat sarangnya sangat bagus, lebar, bahkan manusia bisa tidur di dalamnya. Dan waktu anak-anaknya masih kecil, dia akan membuat sarang itu begitu empuk, begitu nyaman, sehingga anak-anaknya bisa tidur di dalam dengan sangat nyaman. Dia buat dengan sangat kokoh, di bawahnya duri-duri dulu. Habis itu dia taruh dengan ranting, dengan apa namanya, daun-daun. Sudah itu dia taburin di atas dengan bulu-bulu yang halus, sehingga waktu anaknya masih bayi, Raja Wali akan sangat nyaman di dalam sarangnya. Tetapi ada waktu-waktu tertentu, dan burung Raja Wali pada saat bayi-bayinya masih kecil, ibunya akan tetap ada di dalam sarang, dan bapaknya akan pergi mencari makanan-makanan yang segar. Karena burung Raja Wali tidak pernah makan binatang mati yang sudah bangkai, maksudnya. Dia akan cari binatang yang segar. Dan itulah yang akan dia berikan kepada anaknya. Tetapi untuk anaknya naik level, dia tidak akan membiarkan anaknya tetap ada di dalam zona nyaman. Pada saat anaknya sudah agak lebih besar dan dia tahu bahwa ini sudah waktunya untuk dia melatih anaknya, sudah waktunya untuk anaknya naik level. Saudara tahu apa yang burung Raja Wali lakukan? Dia akan bongkar sarangnya. Dia keluarkan bulu-bulu yang nyaman, dia keluarkan itu daun-daun yang membuat empuk, sehingga sarangnya itu tinggal lagi hidup. Kemudian kenapa? Supaya anaknya itu tidak lagi merasa nyaman di dalam sarang itu. Dia akan membuat anaknya keluar dari zona nyaman. Kalau anaknya tetap ada di dalam, dia akan dorong anaknya jatuh ke bawah. Dari tebing yang tinggi, dia akan menjatuhkan anaknya ke bawah. Supaya apa? Anaknya belajar terbang. Terpaksa, dipaksa untuk belajar terbang. Tetapi apakah burung Raja Wali waktu anaknya jatuh, dia jatuhkan begini, dia tinggal diam? Tidak, saudara. Dia akan menukik ke bawah, dan dia akan dibawa dan menjaga anaknya. Dia mengawasi di mana anaknya, dia akan kepakkan sayapnya. Karena kepak burung Raja Wali itu bisa sampai 2 meter, dan dia akan buka sayapnya begini, dan anaknya bisa jatuh di atas. Habis itu dia akan bawa lagi ke tempat yang tinggi. Sudah itu dia akan jatuhkan lagi anaknya ke bawah. Demikianlah burung Raja Wali melatih anak-anaknya untuk naik level. Demikianlah burung Raja Wali mempersiapkan
berarti Tuhan sedang membawa kita, mempersiapkan kita untuk naik level. Katakan, saya mau naik level. Saya tahu pandemi ini Tuhan izinkan untuk membuat saya naik level. Amin, saudara. Itu yang pertama. Burung Raja Wali adalah burung yang selalu melatih anak-anaknya untuk naik level. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali karena kita sayang, kadang kita tidak mau melatih anak-anak kita. Kadang kita juga tidak mau dilatih, saudara. Bahkan sebagai anak-anak dulu, saya berpikir kalau orang tua saya melakukan sesuatu, menyuruh saya melakukan sesuatu, saya pikir kok tega amat sih Pak, orang tua saya masih kecil harus melakukan ini, harus melakukan ini. Padahal orang tua saya sedang melatih saya supaya saya bisa mandiri. Saudara, burung Raja Wali memperlakukan anaknya seperti itu supaya anak-anaknya mandiri, bisa terbang tinggi. Sehingga burung Raja Wali menjadi burung yang sangat kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang Kristen yang menanti-nantikan Tuhan diumpamakan seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali yang terbang tinggi dan tidak menjadi lelah, saudara. Kenapa? Karena burung Raja Wali itu kalau terbang, dia menggunakan sayapnya, justru dia harus berjuang, justru waktu tidak ada badai. Tapi justru pada saat ada badai, dia akan bersukacita dengan badai itu, karena dia akan mengepakkan sayapnya begini. Dia hanya buka sayapnya dan dia melayang-layang di atas badai, karena badailah yang akan mengangkat dia lebih tinggi. Burung Raja Wali adalah burung yang istimewa karena dia paling suka kalau ada badai. Karena dia tahu melalui badai itu, angin kencang itu akan membawa dia naik lebih tinggi. Sementara kalau tidak ada badai, dia harus mengepakkan sayapnya untuk terbang. Saudara, banyak kali kita berpikir bahwa tantangan badai itu menggambarkan tantangan kehidupan. Banyak kali kita berpikir bahwa badai itu adalah satu masalah dalam hidup kita yang akan membuat kita terpuruk, dan tidak sedikit orang yang akhirnya terpuruk meninggalkan Tuhan karena ada badai dalam kehidupan. Tetapi saya mengatakan, mari mulai pada pagi hari ini kita melihat tantangan kehidupan itu sebagai suatu alat yang Tuhan izinkan terjadi untuk membawa kita lebih tinggi. Saudara pernah lihat orang panjat tebing? Yang mana mereka lebih suka? Tebing yang licin apa tebing yang ada tonjolan-tonjolannya? Yang ada tonjolan-tonjolannya, saudara, karena lebih mudah untuk kita naik. Tonjolan-tonjolan itu akan menjadi pegangan untuk kita naik lebih tinggi. Burung Raja Wali adalah burung yang tidak takut bahaya, tidak takut badai, tetapi dia tahu bagaimana mengatasi badai itu. Badai atau angin, kalau burung Raja Wali
sebabnya firman Tuhan di sini dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dia hanya membuka sayapnya begini, menahan angin itu, dan angin itulah yang akan mengangkat dia lebih tinggi. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang juga selalu mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, supaya melalui badai itu Roh Kudus akan membawa kita lebih tinggi. Amin, saudara. Yang kedua, yang ketiga, ini yang kadang kita belum tahu. Burung Raja Wali adalah salah satu burung yang bisa bertahan hidup sangat lama, bahkan bisa bertahan hidup 120 tahun. Burung-burung yang lain tidak ada yang bisa bertahan hidup seperti itu. Tetapi dalam masa 120 tahun itu, burung Raja Wali dalam beberapa waktu diperhadapkan dengan pilihan. Apakah dia akan mati atau dia akan tetap hidup? Tahap yang pertama pada usia 40 tahun mulai kita punya kuku ya. Kuku itu bertambah panjang nggak, saudara? Bayangkan kalau kuku itu udah pernah dipotong. 1 tahun nggak dipotong, kira-kira modalnya gimana? Bisa makan? Demikianlah dengan burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini kuku-kukunya, itu juga bertumbuh. Paruhnya juga bertumbuh. Sehingga pada usia 40 itu paruhnya sudah terlalu panjang dan hampir sampai ke dadanya. Kuku-kukunya, cakar-cakarnya juga sudah semakin panjang, sehingga dia sudah tidak bisa lagi berpegang karena sudah terlalu panjang. Sayapnya, bulunya itu sudah terlalu tebal, sehingga dia nggak bisa lagi terbang tinggi. Sehingga pada usia-usia seperti itu, burung Raja Wali hanya punya dua pilihan. Dia berdiam diri dan mati, atau dia mau bertahan hidup. Bertahan hidup berarti dia harus naik level. Dan ternyata Tuhan tuh mau menciptakan burung Raja Wali dengan sangat luar biasa. Waktu saya mempelajari ini, saya yang mengagumi Tuhan saya. Tapi sekaligus saya kagum kepada burung Raja Wali. Apa yang burung Raja Wali lakukan pada usia-usia seperti itu? Dia akan pergi ke gunung ke bukit yang sangat tinggi, dan di sana dia membuat sarangnya di sana, dan dia akan diam di sana selama masa transformasi. Istilahnya masa transformasi, masa di mana dia harus naik level. Dan apa yang dilakukan burung Raja Wali di sana? Ini paruhnya yang sudah sangat tajam, dia akan patok-patokkan di batu karang itu sampai paruhnya itu copot. Kalau paruhnya itu sudah copot, akan tumbuh paruh yang baru. Nah, burung Raja Wali kan gak bisa seperti kita bisa gunting kuku. Kalau kita kan bisa gunting kuku ya, Raja Wali gak bisa. Nah, kalau paruhnya dia bisa melakukan segala sesuatu itu dengan paruhnya salah satunya. Kalau paruhnya yang baru ini, moncongnya yang panjang tadi ini sudah copot, akan muncul paruh yang baru. Itu proses. Paruh yang baru sudah tumbuh, sudah bisa pakai gigit lagi, dia akan mulai cabutin kuku-kukunya satu demi satu. Kira-kira sakit nggak, saudara? Sakit. Pada saat yang sama, dia akan mulai cabutin bulu-bulunya yang sudah terlalu tebal itu. Dan dia akan ada di puncak gunung yang tinggi itu dengan pertolongan matahari. Dia akan cepat pulih. Ada yang mengatakan dalam waktu 5 bulan itu bulu-bulunya yang sudah rontok itu akan tumbuh bulu-bulu yang baru, akan tumbuh kuku-kuku yang baru, paruh yang baru tadi sudah tumbuh. Nah, pada saat seperti itu, Raja Wali menjadi Raja Wali yang baru, yang kuat
saudara dia akan kembali beraktivitas seperti semula. Tetapi sadarkah saudara, masa di mana transformasi itu terjadi itu tidak enak, saudara. Bukankah Tuhan izinkan juga itu terjadi dalam kehidupan kita? Kita buka di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan seterusnya. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit dalam kehidupan kita, itu Tuhan izinkan untuk kita menjadi berbuah lebih banyak lagi, lebih sempurna lagi, seperti burung Raja Wali tadi. Kalau burung Raja Wali sudah melakukan masa transformasi, tapi ingat, itu pilihan. Apakah dia bisa bertahan hidup sampai 120 tahun? Itu berarti beberapa periode dia akan melakukan proses itu, saudara. Tetapi kalau suatu saat dia bilang, udahlah kamu sudah capek, ya udah, berarti dia tinggal pasrah dan mati. Saudara, kehidupan kita sama. Waktu kita menghadapi proses, kita mulai, ya udahlah saya pasrah, maka kita akan terpuruk, semakin terpuruk. Tetapi waktu kita mengatakan saya mau bangkit bersama dengan Tuhan dan menggunakan proses itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, maka percayalah kekuatan kita akan semakin diperbaharui. Amin. Katakan, saya mau naik level. Tapi sadarlah bahwa untuk naik level tidak mudah, saudara. Bayangkan tadi dulu Raja Wali itu, dia harus patuk-patukan itu moncongnya sampai copot. Saya bayangkan kuku satu copot aja sakitnya luar biasa ya ibu ya. Yang kuku panjang, pernah gak kukunya copot rantuk? Saya berkali-kali ngalami. Sakitnya luar biasa, apalagi kalau sudah jantengan, dahsyat. Tetapi Raja Wali sengaja melakukan itu untuk mendapat kekuatan baru, untuk dia diperbarui hari lepas hari. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk diperbarui hari lepas hari. Yang terakhir yang kita mempelajari dari burung Raja Wali, walaupun sebenarnya banyak, setiap burung Raja Wali juga pasti akan mati. Manusia juga pasti akan mati, kecuali kalau Tuhan Yesus datang dia masih hidup, dia akan diangkat hidup-hidup. Nah, saudara tahu, burung Raja Wali, kalau dia sudah seperti tadi tuh, moncongnya sudah seperti ke dalam gini, dan dia sudahlah saya pasrah saja, maka dia akan naik ke gunung tinggi, dia akan ke sarangnya, dan dia akan di sana sambil berjemur, dan dia akan tutupin itu badannya dengan sayapnya yang besar, dan di sanalah dia menunggu kematiannya. Nah, kita juga seharusnya seperti itu. Pada saat-saat dimana kita mungkin sudah merasa tidak berdaya, mungkin pada saat-saat kita sudah banyak orang yang sudah di rumah sakit, sudah sekarat dan sebagainya, atau banyak orang yang sedang bugar tapi tiba-tiba besok pagi tidak bangun-bangun, maka saya mau menyarankan, karena kita nggak pernah tahu. Kalau burung Raja Wali dia tahu, oh ini pilihan saya mau mati apa enggak, dia sudah tahu, kecuali ada insiden ya. Tetapi dia sudah tahu pada saat paruhnya sudah seperti itu, kukunya sudah seperti itu, dan dia tidak mau mentransformasi dirinya, itu berarti saat mana dia akan mati. Tapi kita nggak pernah tahu kapan kita akan mati. Oleh karena itu saudara, mari kita selalu mendekatkan diri kepada matahari kita, Tuhan kita, sumber kekuatan kita. Kita buka dalam Yesaya 60 ayat 20. Ini ayat yang terakhir yang akan saya bacakan. Yesaya 60 ayat yang ke-20. Mari kita selalu mencari
Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Dalam situasi apapun, mari kita selalu mencari sumber matahari kita, sumber pertolongan kita, sumber cahaya kita, sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan. Saya suka bilang, ini berkali-kali saya bilang, jangan pernah pergi tidur sebelum kamu mencari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan pernah pergi tidur semasa kamu masih menyimpan dendam kepada siapapun, belum bereskan dengan Tuhan. Kenapa? Saya berpikir begini, banyak orang yang segar bugar tiba-tiba tidur dan bangun lagi, saudara. Dengan kata lain, waktu kita mau pergi tidur, kita selalu berjaga-jaga mempersiapkan diri kita. Kalau tiba-tiba Tuhan panggil kita, kita sudah siap menghadap Tuhan. Amin. Kalau siang, mungkin kita ada apa-apa masih sempat. Orang saudara kita bilang masih sempat nyebut. Lah kalau malam, gak sempat, saudara. Jadi persiapkan diri sebelum kita tidur. Nah, itu yang saya mau ajak untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus dan sebelum kita berdoa, saya ingin kita menyaksikan satu video, durasinya hanya 5 menit, tentang Raja Wali. Dan 4 hal yang saya mengingatkan, banyak hal, tetapi 4 hal ini. Raja Wali adalah selalu siap diproses, walaupun itu sakit. Selalu siap menghadapi badai dan melihat badai itu sebagai sarana untuk naik lebih tinggi, karena dia tahu Tuhan memperlengkapi dia. Burung Raja Wali, burung yang selalu mempersiapkan dirinya dan mau membuang sesuatu yang tidak lagi berguna dalam hidupnya. Dalam kehidupan kita, kita harus mentransformasi kehidupan kita. Kita melihat apa yang tidak berguna lagi dalam hidup kita, kita buangin. Kalau sifat-sifat kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita buang, supaya kita bisa diubahkan. Kalau tadinya mungkin suka bohong, mulai sekarang kita buang. Kalau tadinya kita suka gosip, mulai sekarang kita buang. Kalau tadinya kita suka ngomongin orang pada gosip sama ya. Kita buang. Kalau tadinya kita serakah, mari kita buang. Kita memperbaharui diri kita seperti burung Raja Wali. Nah, burung Raja Wali seringkali juga disebut dalam ini burung elang. Ya. Nah, ini kita akan lihat. Silakan. Be an eagle. 7 prinsip leadership yang dapat kita pelajari dari seekor elang. 1. Elang terbang sendiri dengan sangat tinggi, tidak pernah terbang bersama penjara, burung gagak, atau burung kecil lainnya. Artinya, hindarilah pergaulan dengan orang-orang yang berpikiran sempit yang akan membuat Anda merasa down. Elang hanya terbang dengan sesama elang sebagai teman dan keluarga yang baik. Dua, elang punya akurasi visi yang tepat. Elang akan tetap fokus pada pasaran yang berjarak hingga 5 km di depannya. Dan apapun yang terjadi, apapun rintangan dan godaannya, dia akan tetap fokus sampai dia bisa mencengkram mangsa yang menjadi targetnya. Artinya, Anda harus mempunyai visi dan fokus terhadap visi tersebut. Apapun hambatan yang dialami, maka Anda akan menjadi orang yang sukses. 3. Elang tidak memakan benda atau makhluk mati. Elang hanya memangsa mangsa yang segar. Artinya, jangan berharap banyak dari cerita kesuksesan masa lalu. Cari terus tanpa lelah peluang-peluang baru
dan tinggalkan cerita sukses masa lalu di belakangmu. 4. Elang sangat menyukai angin dan badai. Ketika awan mendung mulai terlihat, tepi mulai menyambar, elang akan merasa sangat excited. Elang bisa memanfaatkan angin dan badai untuk terbang lebih tinggi. Dan pada saat itu, elang akan bersembunyi di balik awan agar tidak terlihat oleh calon mangsanya. Selain itu, dia akan memanfaatkan angin agar dia bisa terbang melayang tanpa harus melepaskan sayapnya untuk menghemat tenaga hingga dia mampu terbang lebih jauh. Sementara itu, pada saat angin dan badai datang, burung lain akan bersembunyi di balik daun dan ranting-ranting pohon. Artinya, orang sukses tidak pernah takut pada tantangan, bahkan dia akan menikmatinya untuk dimanfaatkan sebagai sebuah momen untuk mendapatkan keuntungan. 5. Ketika elang betina bertemu dengan elang jantan, dia akan menguji komitmen elang jantannya sebelum berhubungan lebih jauh. Artinya, dalam kehidupan pribadi atau berbisnis, komitmen adalah bagian penting yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak sebelum hubungannya berlanjut lebih jauh. 6. Elang selalu siap untuk berlatih. Elang akan membuat tujuh dan untuk kering di dalam sarangnya agar anaknya merasa tidak nyaman berada dalam sarang. Dengan demikian, akan memaksa anaknya untuk belajar terbang. Artinya, keluarlah dari zona nyamanmu jika tidak ada perkembangan dan pertumbuhan di sana. 7. Ketika seekor elang tumbuh dewasa, dia akan melukai dirinya demi menunjukkan bulu-bulu barunya. Artinya, kita terkadang perlu membuat kebiasaan-kebiasaan yang menjadi hambatan untuk kemajuan perkembangan dan pertumbuhan kita. Walaupun tentu saja itu sangat sulit dan bahkan menyakitkan. So, be an eagle, jadilah seekor elang yang bertahan. Amin. Sekarang dalam kehidupan kita banyak kali tantangan-tantangan ada. Banyak kali kita ada di dalam zona nyaman, sehingga Tuhan harus menggoncang kita supaya kita bisa keluar dari zona nyaman itu untuk tidak bisa menarik dari itu. Jadi pada saat goncangan itu datang, bersyukurlah kepada Tuhan. Banyak kali kita terlalu dibebani dengan sesuatu yang sudah nyaman pada kita, sehingga kita tidak lagi menjadi produktif, tidak lagi kita taat kepada Tuhan, dan kita harus membuang sesuatu yang membuat kita merasa nyaman itu, sehingga kita bisa naik level lebih tinggi lagi. Haleluya. Mari kita kasih untuk Allah, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengambil bagian dalam perjalanan ini. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga Dia tidak membiarkan kita terlena dengan zona nyaman yang kita ada, tetapi zona nyaman itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Dan Tuhan ada kalanya harus menggoncang kita, dan bahkan mungkin ada Dia memaksa kita keluar dari zona nyaman kita, supaya kita akhirnya belajar sesuatu dan lebih bergantung lagi kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian hidupku menggenapi firman-Mu, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau naik level, aku mau menggenapi firman-Mu Tuhan. Engkau berkata engkau harus naik lebih tinggi seperti burung Raja Wali. Aku tidak mau tetap tinggal
Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepada. Kami sudah belajar dari kehidupan seekor burung rajawali. Tuhan tolong kami agar kami menjadi orang-orang Kristen yang selalu mengandalkan Engkau, yang selalu menanti-nantikan Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat naik level, kami naik lebih tinggi lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan sedang jemaat pada pagi hari ini, tetapi hamba sangat yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka di tengah-tengah situasi sulit yang kami saat ini sedang hadapi. Kami tahu Tuhan sedang melatih kami untuk menjadi lebih kuat seperti burung rajawali. Biarlah Tuhan akan terus menyertai kami, membimbing kami, memberi kami kepekaan untuk mendengarkan suara-Mu, sehingga kami tidak mendengarkan suara-suara asing, suara-suara yang akan melemahkan kami, tetapi kami selalu memasang telinga kami, memasang hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Hamba berani berbicara, tetapi biar Roh Kudus terus berbicara di dalam hati seluruh sidang jemaat. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil kita mempersiapkan unsur-unsur perjamuan kudus yang ada. Adakah di antara saudara yang belum memegang unsur perjamuan kudus? Boleh tolong angkat tangan. Kalau semua sudah, mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapak Saudari, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepada-Mu. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh merayakan hari di mana Engkau menyerahkan hidup-Mu untuk kami. Tuhan, sucikan unsur-unsur perjamuan kudus ini Tuhan, dan sucikan kami, layakkan kami Tuhan untuk mengambil bagian di dalamnya, sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit akan dikuatkan, pulang dengan kekuatan yang baru. Kami yang datang dengan beban yang berat akan pulang dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan sedang memproses kami. Dan terima kasih Bapa, kami mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, silakan saudara mengangkat roti di tangan kanan saudara, dan kita akan nyanyikan pujian. Pada satu waktu kita imani bahwa Yesus sudah menyerahkan hidupnya. Pada satu bukit jauh dari sini, ku lihat salib berdiri. Sepotong
Dan dengarkanlah firman Tuhan sambil saudara mengimani. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan pecahkan bersama-sama dan kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Tuhan sudah menyatu dengan tubuh kita, dengan iman kita percaya itu. Dan angkatlah cawan di tangan saudara, dan lihatlah dengan iman bahwa cawan ini adalah simbol dari darah Tuhan yang mengalir dari setiap luka akibat cambukan. Dan firman Tuhan berkata, dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita, bilur-bilurnya menyelamatkan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan merenungkan kehidupan kita. Yesus akan datang kembali. Dia sudah datang untuk menyelamatkan kita. Dia sudah memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita bertumbuh dan berjalan menghadapi badai kehidupan. Tuhan mau kita naik level supaya kita pada akhirnya menjadi mempelai Kristus. Mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Kita sembah Dia, ucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau luar biasa Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa Engkau sedang memproses kami. Kami bersyukur bahwa Engkau seperti burung Raja Wali yang selalu siap untuk melindungi anak-anaknya, yang selalu siap untuk menolong kami, karena Engkau adalah Gembala kami yang agung, Gembala yang baik, yang selalu mendengarkan dan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kuduslah nama-Mu. Haleluya Yesus. Nanti saya mohon dengan hormat Bapak Yusak akan berdoa buat kita, ucap syukur untuk perjamuan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, dengan mengorbankan anak-Mu di kayu salib Tuhan. Siapa kami ini di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau rela Bapa mati Bapa untuk menebus dosa kami ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami manusia lemah Tuhan, penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan Tuhan. Karena itu Bapa kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, meminta ampun Tuhan, memohon bela kiranya Tuhan Engkau yang menolong kami, memimpin kami Tuhan. Ajari kami Bapa agar kami dapat selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat seperti Raja Wali Bapa yang dapat terbang tinggi Bapa. Tapi kami tahu Tuhan kami tidak dapat menjadi Raja Wali tanpa pertolongan-Mu ya Bapa. Karena itu
benar Bapa, dan tubuhmu yang telah dikoyak-koyakkan Tuhan tidak menjadi sia-sia Tuhan, tetapi itu semua Bapa dapat benar-benar Bapa kami resapi dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat selalu lebih baik lagi. Kami dapat naik level setiap hari kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mengucap syukur buat segala yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dan dalam kegiatan saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Thank you.